Pasca pernikahan Siri Regina untuk keempat kalinya, di mana lagi-lagi dengan seorang pengacara, kini makin menuai kontroversi. Farhad Abbas sebagai salah satu mantan suami Regina akhirnya untuk pertama kalinya angkat bicara. Terkait pengumuman Regina kepada publik bahwa ia dinikahi Krishna dengan mahar fantastis berupa mobil mewah, seperangkat perhiasan berlian, dan tanah seluas 1.000 meter persegi, akhirnya membuat Farhad yang pernah memberi mahar kepada Regina, mulai dari kendaraan mewah hingga apartemen dan biaya renovasi rumah Regina setelah menikah sebesar 3 miliar rupiah seolah kebakaran jenggot. Benarkah Farhad merasa tersinggung dan meradang lantaran tak terima mahar pernikahannya dulu dibanding-bandingkan Regina dengan mahar yang diberikan suami barunya? Menanggapi persoalan bahwa mahar yang menyindir saya sebenarnya tidak ada nyambung. Kalau seorang wanita yang baik-baik, tidak mungkin dia membandingkan mahar yang baru dengan yang lama. Ya kemarin ada seperangkat berlian ya, terus ada kendaraan juga, terus ada sebidang tanah ya. Iya. Ya, ini alhamdulillah sudah saya pakai nih pemirsa. Aduh, salah satunya. Tapi nggak diambil lagi kan nih? Enggak. Jadi sekarang saya udah parno. Jadi setiap sekarang kita sebelum apa-apa, waduh, karena kejadian kemarin kita perjanjiannya pranikah sekarang. Kalau orang punya mahar mobil atau tanah, jelas di mana, buktinya mana. Jangan nggak jelas hanya foto, kemudian mengaku-ngaku kemana, kemudian mengejek atau menyindir, mengkait-kaitkan dengan mahar. Nah, kalau menyangkut fakta dan realita, sebenarnya mahar saya lebih besar daripada mahar yang ada saat ini. Ya baik lagi kan memang itu, jadi jangan disimpang siurkan ya, itu kan memang kalau mahar itu kemauan dari sang suami gitu. Kalau kemampuannya mungkin pada saat itu suami saya rezekinya ada ya alhamdulillah gitu kan. Yang penting saya juga nggak maksain. Kalau besok saya minta lautan kamu nggak bisa kasih juga nggak jadi juga ya. Iya. Saling sindir-menyindir pun seolah kembali tak terhindarkan di antara Farhad dan Regina. Tak terima mahar pernikahannya dulu dibanding-bandingkan oleh Regina, Farhad yang mengklaim mahar nikahnya kepada Regina lebih fantastis, menuding bahwa mahar Krishna kepada Regina hanyalah bohong belaka. Tapi benarkah mahar kendaraan dan sebidang tanah yang diberikan Krishna kepada Regina memang tak pernah ada alias fiktif? Ya, saya tidak mempersoalkan tentang kenapa pernikahan ini maharnya ada apa tidak. Yang jelas kalau orang kaya itu nggak terlalu banyak bicara, jangan hanya foto dan rekaman. Mungkin jumlahnya cuma sedikit tapi hebohnya minta ampun. Biasanya orang-orang seperti ini kan selama ini selalu memamerkan harta dan kekayaan yang dimilikinya, tapi ternyata itu semua tidak benar. Harusnya dibuktikan gitu. Jangan hanya membuat satu kehebohan sok kaya tapi ternyata susah. Alhamdulillah mungkin pas ada rezekinya gitu kan. Saya balik lagi saya bilang kalau udah jodoh rezeki semua kan Allah yang atur gitu kan. Bisa tiba-tiba hari ini nggak ada, besok tiba-tiba ada. Itu kan rezeki kan kita nggak ada yang pernah tahu. Tetaplah investasi. Kalau Mas Krishna sih sebenarnya dia membebaskan saya mau dibangun atau apa. Tapi bagi saya sekarang secara ya Bo, untuk bangun mahal semuanya ya. 1.000 meter dan alhamdulillah di Jakarta. Ya makanya saya bilang yang penting mungkin kalau nggak tahun ini mungkin baru tahun depan lah kita agak-agak sedikit nabung juga ya. Jadi harus kerja keras lagi ya. Ngumpulin duit lagi. Saya mendapat informasi itu hanya bohong belaka dan tidak benar. Hanya mungkin emas sekian ratus juta saja. Tanah dengan kendaraan itu tidak benar. Pikirlah yang positif sama orang gitu. Jangan selalu menjudge orang tuh jelek terus gitu. Kasihan banget, kita sudah move on ya kan. Dia masih kepoin kita mulu sampai sekarang. Namun tak hanya mempersoalkan mahar, Farhad Abbas memberi sebuah peringatan kepada Krishna, pengacara yang kini menjadi suami baru Regina. Apa maksud peringatan Farhad kepada Krishna untuk berhati-hati? Putus cinta soal biasa, sedihnya jangan lama-lama. Ini saya ingatkan kepada laki-laki agar waspada. Mungkin saat itu Anda tidak ada, tapi ketika Anda mengiyakan hanya sok kaya, suatu saat kamu akan dituntut oleh Regina. Dan dikatakan tuh pernah ngomong, itu merupakan satu modus. Jangan sampai terjebak dalam jebakan Batman dari wanita yang saya anggap
tidak berbudaya dan pernah mengganggu kehidupan saya, bahkan sampai sekarang kami masih saling menggugat. Saya udah bilang, ini tapi ada perjanjian juga nih ya, tidak akan menggugat apa? Mahar. Saya digugat 150 miliar. Katanya saya harus mengembalikan kenikmatan. Kalau wanita baik-baik tidak mungkin ngomong seperti itu. Nggak ada. Lillahi ta'ala aja lah. bersedih lagi. Putus cinta. Sementara itu, seolah panas hatinya karena melihat kemesraan Regina dan Krisna selama berbulan madu di Pulau Dewata, Bali, Farhat yang sedang menikmati liburan di Gili Trawangan, Lombok menyindir sang mantan istri. Benarkah Farhat terbakar cemburu ketika melihat kemesraan Regina bersama suaminya yang baru saat berbulan madu di Bali? Selamat sore pemirsa, sekarang kita berada di Pulau Gili Trawangan. Kita menikmati indahnya sunset di pinggir pantai. Wah, ini luar biasa sekali. Sekitar hampir 20 tahun lalu saya kemari, tapi belum selama ini. Ini suami saya mau naik motor, tapi motornya nggak ada. Ganti. Dia semoga Rismanya bongkok, rismanya. semoga selama sampai tujuan. Ternyata bukan main sepatu roda aja, sepatu juga bisa dipakai di laut. Ya, ini sama dengan sepatu roda nih. Sama ya? Sistem kerjanya sama, cuman ini di laut. Ya jangan bulan madu, nanti kalau bilang bulan madu yang panas, ya kan? Jadi saya tidak mau memanasi seseorang, takutnya nanti kalau bilang bulan madu ada yang panas lagi, komentar lagi. Jadi bilangnya jalan-jalan aja yang ya, jalan-jalan aja. Saya akan melihatkan suasana pantai yang cantik sekali. Ini merupakan suasana orang-orang yang berlibur. Nikmatnya Pulau Lombok ini lebih indah daripada orang berbulan madu. Artinya, kalau orang bulan madunya masih hanya di Pulau Bali aja, belum terlalu sempurna kalau tidak menikmati Pulau Gili Trawangan Lombok. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Suatu